Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Matematika Peminatan kelas 12 semester 2, yaitu masuk ke bab 7 mengenai statistik inferensial. Adapun peta konsep yang kita akan pelajari pada bab 7 mengenai statistik inferensial itu adalah ada 3 poin penting, yaitu adalah kita akan membahas tentang konsep variabel acak, kemudian fungsi probabilitas, dan yang terakhir adalah fungsi distribusi binomial. Nah, kemudian adapun kata kunci dalam buku ini itu adalah statistik inferensial, variabel acak, fungsi probabilitas, dan fungsi distribusi binomial. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran atau SK dan KD itu kalian tuh harus mampu menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Jadi di sini ada distribusi peluang binomial dikaitkan dengan fungsi peluang binomialnya. Kemudian setelah itu kalian harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak, dan penarikan kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke definisi dulu ya. Apa itu statistik inferensial? Nah, statistik inferensial itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa atau menganalisis data sampel. Jadi pertama data sampel dianalisis dulu ya. Kemudian hasilnya itu akan digeneralisasikan atau diinferensialkan kepada siapa? Kepada populasi di mana sampel itu diambil. Nah, atau sering juga dikenal dengan cakupan metode yang berhubungan dengan menganalisis sebuah data atau sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau pendugaan atau penarikan kesimpulan mengenai seluruh data induknya. Nah, ini pengertian statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama adalah statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, sekarang apa itu statistik parametrik? Nah, statistik parametrik itu ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data itu menyebar secara normal atau tidak. Nah, dengan kata lain, data yang akan dianalisis itu menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Apa itu normalitas? Jadi datanya itu kalau dibuat grafik seperti lonceng. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, pada umumnya jika data tidak menyebar normal, itu maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik. Atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal. Nah, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Nah, contoh, metode statistik parametrik itu adalah uji Z atau kita sebut satu atau dua sampel. Ada uji T, ada korelasi Pearson, perancangan percobaan atau one atau two way ANOVA parametrik. Nah, ciri-cirinya datanya itu skala interval dan rasio. Kemudian data itu menyebar berdistribusi normal. Itu statistik parametrik. Kemudian ada statistik non parametrik. Nah, itu statistik bebas sebaran. Jadi tidak mensyaratkan untuk sebaran parametrik populasi baik normal atau tidak. Ya. Nah, selain itu statistik ini biasanya menggunakan skala sosial, yaitu nominal dan ordinal. Jadi skalanya ciri-cirinya adalah nominal dan ordinal. Nah, yang umumnya tidak berdistribusi normal. Contoh metodenya itu ada uji tanda, Rangsum test atau Wilcoxon ya, Rang correlation test, Spearman, Fisher probability access test, T-square. Nah, ciri-cirinya tidak berdistribusi normal dan umumnya nominal atau ordinal. Kemudian digunakan pada penelitian sosial dan umumnya jumlah sampelnya kecil. Nah, dalam statistik inferensial itu diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Nah, metode seperti inilah yang disebut dengan statistik induktif, karena kesimpulan yang diambil ditarik berdasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Nah, pengambilan kesimpulan dari statistik inferensial yang hanya didasarkan pada sebagian data ini menyebabkan sifat tidak pasti. Nah, kemudian teori peluang mutlak itu diperlukan dalam melakukan metode-metode statistik inferensial. Nah, kemudian kita akan masuk ke konsep variabel acak. Nah, di sini
suatu kejadian yang disebut acak itu atau random event itu kalau kejadian tersebut tak dapat ditentukan dengan pasti sebelumnya. Contoh di sini ada sebuah percobaan ya. Nih, di sini ada percobaan. Ini perkiraan muncul. Ya. Ini adalah peluangnya. Nah, kemudian mata uang logam itu ada dua sisi ya. Ada yang gambar Garuda burung dan uang nominal 500 angka. Nah, ini perkiraan muncul gambar burung itu berapa peluangnya? Kita akan cari nih. Nah, kemudian suatu dadu dilempar. Nah, dadu lempar itu kan mata dadunya ada berapa? Ada 6. Nah, ini peluang mata dadu 5 berapa? Kemudian satu kartu diambil dari satu set kartu bridge, kartu remi ya kalau kita gunakan. Itu peluang kartu asnya berapa? Kita akan hitung. Nah, probabilitas itu ialah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya kejadian acak. Kalau A itu misalkan suatu kejadian acak, maka PA atau peluang A itu 0,90 atau 0,90 maksudnya ya. Berarti probabilitas bahwa A terjadi sebesar 0,9 atau 90%. Nah, perhatikan kegiatan berikut. Misalkan pelemparan mata uang logam 500 dilempar 3 kali, di mana B muncul gambar burung dan B aksen muncul angka. Hasil pelemparannya seperti ini. Nah, seperti ini nanti tabelnya ya. Nah, ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Karena sekarang ini kita hanya sampai ke pengantar saja ya. Jadi kita akan mempelajari tentang bab 7. Nah, silakan bisa dicatat dan dirangkum materi bab 7 ini. File PDF-nya sudah di-share, kemudian bisa dibaca dan bisa dikumpulkan ke e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.